Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mas N Channel untuk melanjutkan restorasi bit karburator tahap ke-8, yaitu pemasangan untuk bodi kasar dan bodi halus bagian depan, dan juga penggantian mika speedometer. Dimulai dengan menggabungkan dua bagian ini dengan 4 baut pengikat. Setelah itu kita pasang stiker perhatian atau stiker penting. Berikutnya stiker tekanan ban. Setelah itu kita bisa gabung deck dengan leak seal. Penggabungan ini hanya menggunakan klip saja, jadi dicocokkan antara leak seal dengan bagian deck. Setelah klik kita bisa pasang klip untuk baut pengikat bodi bagian bawah. Setelah itu bisa kita pasang di rangka sepeda motor. Hati-hati untuk memasangnya supaya tidak baret. Kemudian dipastikan posisinya sudah pas sehingga bagian depan atas ini bisa masuk, dan dipastikan lagi pas untuk bagian-bagian yang terpasang. Setelah itu kita bisa lanjutkan memasang cantolan barang. Nah, ini sebagai pengikat leak seal ke rangka kendaraan. Setelah itu kita bisa pasang deck bawah. Nah, ini untuk standar samping kita keluarkan terlebih dahulu, kemudian kita pasang, dan ini kita paskan untuk bagian kanannya. Setelah itu bisa dilanjut ke bagian belakang nih, bagian pijakan penumpang, dan kemudian kita bisa pasang baut pengikatnya kanan dan kiri. Ada dua ini di bagian kanan dan kiri untuk baut pengikat, kemudian satu di bagian belakang. Setelah itu kita bisa pasang paru atau deck bagian depan bawah. Ini kita harus berhati-hati karena takut lecet atau baret. Setelah yakin pas, kita bisa pasang skrup pengikat. Ini ada dua, kanan dan kiri. Sebelum lanjut ke bodi yang lain, kita akan lanjutkan untuk mengganti mika dan batok bagian belakang. Sebelumnya kita bongkar terlebih dahulu untuk konektor kabelnya. Ini sepertinya cukup sulit karena sudah menjadi satu, sekitar udah 10 tahun penggunaan, jadi sudah menjadi satu. Untuk melepasnya kita harus berhati-hati karena khawatir pecah. Di sini terlihat adanya karat sehingga
kita akan bersihkan bagian konektor ini dengan kontak cleaner supaya karatnya bisa bersih. Dilanjutkan untuk membersihkan pin konektornya, dan dilanjutkan untuk melepas konektor kabel yang lain sampai dengan semuanya terlepas. Dan setelah terlepas nanti saklar-saklarnya juga akan kita keluarkan dengan menekan sisi kanan dan kiri penguncinya. Setelah itu kita bisa lanjutkan dengan melepas skrup pengunci antara batok dengan speedometer. Di sini di bagian bawah ada satu, kanan dan kiri satu, jadi total ada 3 skrup pengikat. Setelah itu kita pisahkan antara batok dengan speedometer. Nah, untuk melepas speedometer di sini ada 2 skrup pengunci bagian depan, dan sisanya itu klip, ada 4 klip pengunci, bisa kita bebaskan, kemudian bisa kita tarik mika speedometer yang lama dan akan kita ganti dengan yang baru. Ini spare partnya original AHM, jadi bisa langsung kita gunakan dan sama persis dengan originalnya. Jadi bisa kita langsung tekan untuk mengaktifkan klipnya untuk mengunci, dan kemudian kita pasang skrup di bagian depannya. Kemudian kita siapkan batok bagian belakang untuk dijadikan satu dengan speedometer. Ini kita juga beli baru, original AHM, dan kita lanjut pasang skrup penguncinya. Ada 3, kanan satu, kiri satu, dan bagian bawah satu. Karena batoknya baru, untuk saklar juga kita sudah siapkan yang baru. Jadi semua saklar kita pasang dengan memasukkan ke lubang yang ada di batok dan langsung ditekan, nanti klipnya akan terkunci sendiri. Kemudian sebelum memasang soketnya, kita kasih grease wire terlebih dahulu untuk menghindari karat di kemudian hari. Kemudian kita pasang satu persatu konektor kabelnya, dan harus dipastikan konektor kabelnya sudah klik dan sudah mengunci supaya tidak lepas pada saat nanti digunakan. Setelah selesai, kita bisa lanjut pemasangan
ke sepeda motor atau ke stang sepeda motor. Di sini ada 3 baut pengunci. Sebelumnya kita bisa pasang soket-soket kabel. Ini kita kunci dulu bagian satu, bagian kanan, satu bagian kiri. Kemudian kita bisa lanjut untuk memasang soket-soket. Itu tadi ada soket rem kanan dan kiri, kemudian kita pasang skru pengikat di bagian bawah, kemudian soket klakson, dan untuk klipnya jangan lupa dipasang. Nah, ini untuk kabel speedometer kita sudah siapkan yang baru karena yang sebelumnya patah di tengah. Untuk mengencangkannya bisa kita gunakan tang. Dilanjutkan dengan mengikuti jalur kabel ke bagian bawah dan kita bisa langsung masukkan ke gearnya. Dan untuk memasang batok bagian depan, terlebih dahulu kita lepas tutup minyak rem dan kita langsung bisa pasang. Setelah itu kita paskan semua bagian-bagian yang ada di batok, kemudian tutup minyak remnya kita pasang kembali dan kita lap apabila ada lebihan minyak rem yang keluar. Kemudian baut pengikat batok ada 4, 2 di depan dan 2 di belakang. Selanjutnya kita akan memasang tameng. Sebelumnya untuk lampu sennya kita siapkan dulu. Jadi mikanya yang tadi kita bersihkan kita pasang di reflektornya seperti ini. Jangan lupa untuk silnya juga kita pasang. Karena reflektor lampu yang lama sudah tidak bagus atau sudah terlalu kusam, kita ganti reflektor lampu depan dengan yang baru. Ini original AHM. Kita bisa masukkan klip pengunci di bagian atasnya, ada 2, kanan dan kiri. Kemudian ada baut pengikat di bagian bawah yang bisa untuk mengatur posisi lampu depan. Untuk bohlam supaya terang kita gunakan Osram LED AC/DC sehingga tidak perlu merubah jaringan kabel. Dan ini kita tutupnya juga kita pasang, kita rapikan. Nah, selanjutnya kita bisa pasang sen kanan dan kiri. Ini masing-masing ada 4 baut pengikat. Kita pasang baut atau skrup pengikat di sini kanan dan kiri ada 4. Setelah itu kabelnya kita bisa setting dan kita cantol ke bagian bawah lampu depan supaya tidak banyak bergerak atau menimbulkan bunyi. Begitu juga bagian yang sebelahnya, ini kabelnya kita masukkan ke dalam penjepit kabel yang ada di bawah lampu. Setelah itu bohlamnya kita masukkan di dalam lampu sen. Nah, ini setelah jadi, oke. Kemudian kita pasang klip untuk skrup pengunci. Jangan lupa soketnya kita pasang terlebih dahulu, baru tameng ini kita pasang dengan menyesuaikan tempatnya sampai dengan dia berbunyi klik. Selanjutnya bisa kita lanjutkan untuk memasang skrup pengunci di bagian bawah. Ini ada 2, kanan kiri, dan kemudian di bagian belakang atau di bagian deck juga ada 2, kanan dan 2 kiri.
Kita bisa lanjutkan dengan memasang spakbor depan. Di sini ada 3 baut pengunci. Ini menggunakan kunci shock nomor 10. Kita paskan terlebih dahulu, dengan tangan kita putar. Setelah itu bisa kita kencangkan dengan menggunakan kunci nomor 10. Demikian pemasangan bodi dan sharingnya. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Sampai ketemu di tahap berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.